Naga besar itu masih ada di atas langit. Naganya yang besar dan perkasa mungkin tersebar di seluruh tempat ini. Di bawah tekanan naga yang kuat ini, bahkan ekspresi dari beberapa sesepuh pavilion bintang jatuh berubah sedikit. Sosok yang tergantung di langit tidak bisa membantu tetapi turun secara signifikan. Apakah ini pelatihan senior di dalam menara batu? Kekuatan yang menakutkan, aura seperti ini, tak satu pun dari sesepuh di dalam pavilion yang bisa dibandingkan dengannya. Aura ini seharusnya mencapai kelas Douzun. Sungguh luar biasa, senior ini seumuran dengan kita. Namun, dia tiba-tiba mencapai tahap ini. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang meresap di atas langit. Orang masih bisa mendengar nada kaget dalam suara-suara ini. Jelas, ini pertama kalinya mereka bertemu dengan elit muda Douzun. Orang-orang ini memiliki bakat yang cukup besar untuk menjadi murid pavilion bintang jatuh. Tulang mereka memiliki harga diri. Namun, kebanggaan seperti itu tampaknya tidak berharga di depan senior bernama Xiao Yan ini. Orang ini, dia benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Dia benar-benar berhasil menembus kelas Douzun. Kejutan di wajah Mu Qingluan berlanjut sesaat sebelum dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tawa pahit dipancarkan, hatinya juga cukup rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, level yang terakhir sedikit lebih rendah darinya. Namun, dalam 2 hingga 3 tahun yang singkat, yang terakhir mengadopsi kecepatan melonjak yang menakutkan dan langsung maju ke kelas Douzun. Ini menyebabkan dia merasa ragu tentang bakat pelatihannya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius dalam menghadapi keberadaan yang tidak normal? Ini memang Xiao Yan, Feng Xunze dan Yao Lao berdiri di udara kosong di langit. Mata mereka membara saat mereka melihat sosok manusia di kepala naga besar itu. Yang pertama, tanpa sadar berteriak kegirangan saat dia melakukannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Kegembiraan juga melintas di matanya. 1 tahun, anak kecil ini akhirnya terbangun. Selain itu, tampaknya kebangkitannya kali ini telah memberinya manfaat yang cukup besar. Anak kecil memang diberkati. Tidak hanya dia benar-benar mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin yang tetapi dia bahkan telah mengambil kesempatan untuk menerobos ke kelas Douzong. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya mengumpulkan energi selama tahun ini dan bersiap untuk melakukan terobosan dalam satu upaya. Feng Xunze tertawa. Iya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke kelas Douzun terlalu besar. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari meteorit luar angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Yao Lao tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Xiao Yan biasanya pandai menangkap peluang. Saat ini, dia tidak melepaskan kesempatan besar ini, memilih diam selama setahun untuk melakukannya. Akhirnya, pada saat ini, dia benar-benar meledak dengan cara yang mengejutkan. Sementara semua orang mendesak kaget di dalam hati mereka, naga besar yang berkelok-kelok di langit terus bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menghilang. Dengan hamburannya naga besar, kekuatan naga yang meresap ke tempat itu juga melemah dengan cepat. Dengan lenyapnya naga besar itu sepenuhnya, sosok di langit itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar muncul di depan pandangan semua orang. Sosok manusia muda di langit meregangkan pinggangnya yang malas. Kulit di tubuhnya langsung bergoyang saat ini. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan banyak suara retakan dan gesekan tulang, yang muncul seperti permulaan dari peralatan mekanis yang rumit. Sementara Xiao Yan merasakan perasaan nyaman yang menyebar di dalam tubuhnya, hembusan udara yang agak panas mengikuti tenggorokannya sebelum dimuntahkan dari mulutnya. Apakah ini kekuatan elit Douzun? Xiao Yan sedikit mengepalkan tangannya. Dia merasakan lautan luas seperti Douqi di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Kekuatan semacam ini memiliki daya pikat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Tak terhitung banyaknya orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiao Yan mengulurkan tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang di depannya sebenarnya tiba-tiba berubah menjadi depresi yang aneh. Jika pengepalan ini terjadi pada tubuh seseorang, bahkan tubuh ahli Douzong akan hancur menjadi setumpuk darah dan daging. Senyuman perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan yang luas dan kuat ini yang dapat mengubah ruang hanya dengan mengangkat tangan. Tahap ini sangat jauh dan tidak terjangkau ketika dia melihatnya saat itu. Sekarang, bagaimanapun, dia telah benar-benar mencapainya. Jika Xiao Yan saat ini bertemu hantu tua Zai Xing lagi, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh yang terakhir tanpa melepaskan api teratai pemusnahan, tetapi dengan kekuatannya, hantu tua Zai Xing itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini adalah jarak antara Douzun dan Douzong. Ketika Xiao Yan berada di bintang 9 Douzong,
dia hanya punya pilihan untuk melarikan diri saat bertemu dengan seorang ahli seperti hantu tua Zai Xing. Bahkan jika dia melepaskan Annihilation Lotus Flame, dia paling bisa bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Namun, begitu dia menerobos kelas Douzong dan memasuki level Douzun, semuanya akan mengalami perubahan drastis. Xiao Yan saat ini mungkin tidak bisa mengalahkan hantu tua Zai Xing dalam pertempuran biasa. Demikian pula, bagaimanapun, dia tidak lagi membutuhkan banyak usaha untuk melarikan diri dari tangan hantu tua Zai Xing. Hantu tua Zai Xing, hutang ini, akan ada saatnya kau harus membayarnya kembali. Mata hitam gelap Xiao Yan, yang telah terdiam untuk waktu yang lama, memiliki kedinginan samar yang berkedip di atasnya. Dia tidak boleh dengan mudah melepaskan hantu tua ini bahkan jika dia akhirnya mendapat manfaat dari bencana karena terluka parah ini. Suara angin yang deras dengan cepat ditransmisikan sementara keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan. Segera, beberapa sosok melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Kamu akhirnya mau bangun. Feng Zunze menepuk pundak Xiao Yan. Selama 1 tahun ini, mereka telah disiksa secara menyedihkan karena Xiao Yan. Haha, terima kasih Feng Tua. Xiao Yan tersenyum dan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunze. Kamu harus berterima kasih pada gurumu. Dia sepertinya tidak banyak tidur nyenyak selama 1 tahun ini. Feng Zunze melambaikan tangannya dan berkata. Mata Xiao Yan menoleh ke arah Yao Lao yang tersenyum di samping saat mendengar ini. Dia melihat senyum akrab yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun dan sesuatu melonjak di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak menyadari apa yang harus dia katakan. Jangan dengarkan omong kosong orang ini, untunglah Anda sudah bangun, untung saja kamu sudah bangun. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat dia berbicara ketika dia melihat wajah yang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan dulu. Mata Xiao Yan sedikit merah saat dia melihat Yao Lao yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yao Lao dengan susah payah. Jika bukan karena Yao Lao, Xiao Yan paling-paling hanya menjadi ahli di dalam kekaisaran magia, bahkan jika bakat pelatihannya tidak hilang. Benua ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Tidak masalah apakah dia termasuk atau tidak. Itu karena pengalaman di masa mudanya yang mengasah karakter Xiao Yan. Makanya, Yao Lao menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkannya untuk bisa meraih prestasinya hari ini. Namun, meskipun Yao Lao berusaha keras untuk merawatnya, dia hanya bisa melihat Yao Lao ditangkap oleh Hall of Soul saat itu tanpa bisa melakukan apapun. Perasaan tidak berdaya semacam ini adalah bentuk penyiksaan yang paling menyiksa. Baiklah, anak kecil, tidak perlu memikirkan masalah-masa lalu. Kecepatan pertumbuhan Anda melebihi harapan saya. Sepertinya tindakan Hall of Soul menangkapku akhirnya membantumu. Yao Lao dengan lembut menepuk Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Meskipun kata-kata ini agak bercanda, ada benarnya juga. Sejak Yao Lao ditangkap oleh Aula Jiwa, motivasi Xiao Yan untuk berlatih menjadi sangat kuat. Itu juga karena motivasi pelatihan semacam ini yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan melonjak dalam beberapa tahun. Guru, saya saat ini telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiao Yan dengan cepat menenangkan emosi di dalam hatinya. Dia melirik tubuh Yao Lao yang agak ilusi sebelum berbicara dengan cemas. Hati Yao Lao dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang saat melihat keinginan cemas di wajah Xiao Yan. Surga telah menyebabkan dia menjadi buta sekali. Untungnya, dia tidak mengizinkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Masalah memurnikan tubuh tidak mendesak. Meskipun kehidupan Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke tangan Aula Jiwa kali ini, dia telah kehilangan cukup banyak inti spiritual Qi. Sebelum memurnikan tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali inti spiritual Qi yang hilang. Jika tidak, bahkan jika dia memperoleh tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat. Feng Zunze di samping menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mendengar ini. Inti spiritual Qi, Xiao Yan terkejut. Ada istilah lain untuk inti spiritual Qi. Itu juga disebut esensi kekuatan spiritual. Aula Jiwa telah menangkap roh-roh itu karena mereka ingin menghapus esensi Qi spiritual ini dari tubuh mereka. Qi spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Setelah Qi spiritual hilang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Feng Zunze menjelaskan. Ekspresi Xiao Yan segera tenggelam saat mendengar ini. Dia teringat rantai yang ada di seluruh jiwa. Benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap Qi spiritual. Bagaimana kita bisa mengisi Qi spiritual? Xiao Yan bertanya. Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Dia harus memenuhi satu-satunya keinginan Yao Lao dengan segala cara. Qi spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal.
Feng Zunze merenung sejenak dan menjawab, namun, ada dua hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius untuk memperbaiki ki spiritual. Dua yang mana? Xiaoyan dengan cepat bertanya. Buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Feng Zunze perlahan menjawab, selama kita bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, kita akan bisa mengisi kembali ki spiritual yang hilang dari Yao Chen. Sayangnya, kelangkaan kedua jenis item misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan Heavenly Flames. Saya hanya membacanya di beberapa buku kuno. Selama 1 tahun ini Anda tidak sadarkan diri. Saya telah mengirim para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang dua jenis hal misterius ini. Namun, Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan ketika dia berbicara sampai titik ini. Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam saat mendengar ini, tidak terduga bahwa beberapa kejadian tak terduga telah terjadi sekarang karena mereka sudah sepenuhnya siap. Hall of Soul sialan ini, Xiaoyan mengertakkan gigi, jika Yao Lao tidak dapat mengisi kembali ki spiritual, bukankah itu berarti dia tidak akan selalu bisa memiliki tubuh? Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Xiaoyan berbicara agak enggan, Feng Zunze diam. Tinju Xiaoyan tanpa sadar mengepal erat saat melihat masalah Feng Zunze ini. Sementara beberapa dari mereka diam, sesepuh di samping ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan lembut. Kepala Paviliun Feng, buah bayi jiwa, salah satu dari dua item misterius yang telah Anda sebutkan. Dikabarkan bahwa itu adalah sisa-sisa kuno yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Peninggalan kuno, Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar ini. Dengan segera, matanya menoleh ke arah Elder yang telah berbicara dan buru-buru berkata, apakah ada berita tentang buah bayi jiwa? Dari mana Anda mendapatkan berita ini? Feng Zunze juga sedikit tercengang saat dia melihat tetua itu. Dari penampilannya yang seperti ini, sepertinya dia tidak menyadari masalah ini. Penatua itu tersenyum dan menjelaskan, Kepala Paviliun Feng, saya bertanggung jawab atas masalah peninggalan kuno baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali, ada beberapa suku Magical Beast yang mencoba menerobos masuk ke dalam peninggalan kuno tetapi akhirnya mundur dengan menyedihkan. Namun, dari apa yang dikatakan mereka yang melarikan diri, itu tetap memiliki semacam hal misterius yang sangat mirip dengan penampilan buah bayi jiwa. Kurasa benda itu kemungkinan besar adalah buah bayi jiwa. Buah bayi jiwa memang sesuatu dari zaman kuno. Tidaklah terlalu mengejutkan untuk muncul di peninggalan kuno. Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, Xiaoyan, kamu benar-benar seorang bintang keberuntungan. Kami tidak mendapatkan hasil meskipun mencari selama setahun. Namun, kabar baik telah dikirimkan kepada kami begitu Anda keluar. Jangan terlalu cepat bahagia. Yao Lao tidak seoptimis Feng Zunze. Dia menyuarakan pikirannya. Saat ini, peninggalan kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dan faksi dari benua. Apalagi, tempat itu ada di dalam wilayah binatang buas. Bukan hal yang mudah untuk mengambil harta karun seperti itu dari dalamnya. Saat itu, sisa-sisa kuno terakhir akhirnya dibanjiri darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli Douzong atau Douzun yang meninggal di sana. Ekspresi Feng Zunze menjadi sedikit serius saat mendengar ini. Dia telah mengalami pertempuran sisa-sisa kuno saat itu dan secara alami tahu betapa intens dan kejamnya pertempuran semacam itu. Sebenarnya ada apa dengan sisa-sisa kuno ini? Xiaoyan melihat kedua orang itu mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mari kita turun sebelum kita membicarakannya. Cukup banyak hal telah terjadi di Central Plains selama 1 tahun ini sehingga Anda tidak sadarkan diri. Mata Feng Zunze melihat ke sekelilingnya. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao. Dia memberi isyarat tangannya ke arah Xiaoyan dan kelompok itu bergegas turun dari langit tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki aula besar Paviliun Bintang Jatuh. Kelompok itu berpisah dan mengambil tempat duduk mereka setelah memasuki aula besar. Xiaoyan tersenyum ke arah dokter peri kecil yang mengikuti di belakangnya. Setelah itu, matanya beralih ke Feng Zunze, yang terakhir juga tersenyum melihat ini. Setelah menyesap teh harum, dia mengatur pikirannya sebelum perlahan berkata, peninggalan kuno, seperti namanya, secara alami adalah hal-hal yang telah diwariskan dari zaman kuno. Mereka yang masih dapat meninggalkan beberapa sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa pemilik dari sisa-sisa tersebut bukanlah orang biasa. Dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di wilayah payudara terlihat lengkap, pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas Dousen. Keseriusan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Douseng, ini pada dasarnya adalah keberadaan yang berada di dekat puncak dunia ini. Sekarang setelah mereka berhasil menembus Douzun, dia semakin bisa merasakan betapa menakutkannya level ini.
hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang ahli Douseng tidak diragukan lagi memiliki daya pikat yang tidak bisa dilawan. Zaman kuno adalah era yang sama sekali berbeda dari sekarang. Secara alami akan ada banyak sisa-sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa jenazah mungkin telah terkubur atau hilang pada waktunya. Namun, akan ada juga beberapa yang tiba-tiba akan terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini. Setiap kali sisa-sisa purbakala muncul, itu akan menimbulkan badai berdarah. Anda harus menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya. Feng Zunze tersenyum dan berkata, mantra api yang kau latih adalah sesuatu yang Yao Chen dan aku telah mengalami pertempuran berdarah saat itu untuk berhasil keluar dari sisa-sisa yang muncul saat itu. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ia pernah mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa proses mendapatkan flame mantra cukup sulit. Peninggalan kuno kali ini kemungkinan bahkan lebih merepotkan daripada yang terakhir yang kita ikuti. Ini karena itu telah muncul di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magical Beast. Wilayah binatang? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia telah mendengar sedikit tentang daerah ini. Tempat itu benar-benar wilayah suku Magical Beast. Meskipun ada juga manusia yang berkeliaran di sekitar sana, Magical Beast yang telah membentuk suku biasanya memiliki pikiran yang sangat xenofobia. Kali ini, sisa-sisa kuno muncul di wilayah mereka. Mengingat karakter mereka, mereka pasti tidak akan senang jika para ahli manusia datang dan mengambil bagian. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan dengan lembut mengangguk, suku Magical Beast itu sangat merepotkan untuk dihadapi. Itu sampai menyebabkan banyak ahli merasakan sakit kepala. Kami telah mengirim para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk lebih memperhatikan saat sisa-sisa kuno muncul. Awalnya, kami tidak berniat untuk terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Bagi kami, yang telah mengalami persaingan dari sisa-sisa terakhir, kami jelas memahami betapa kejamnya hal itu. Jika Paviliun Bintang Jatuh akhirnya terlibat di dalamnya, itu pasti akan membawa masalah yang cukup besar. Feng Zunze menghela nafas dan berkata, Paviliun Bintang Jatuh saat ini pada dasarnya telah dimasukkan dalam daftar hitam Hall of Soul. Kita harus selalu waspada terhadap waktu. Jika kami akhirnya menderita pukulan serius sekarang, mereka pasti akan memukuli kami saat kami jatuh dan melenyapkan kami sambil lalu. Sekarang, Yao Chen belum memulihkan kekuatannya. Karena itu, dia tidak bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini, kita tidak akan bisa terlibat dengan aula jiwa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Paviliun Bintang Jatuh mungkin salah satu dari 4 paviliun besar dalam namanya, tetapi masih ada terlalu banyak celah antara itu dan aula jiwa, faksi tua yang telah ada untuk waktu yang sangat lama. Namun, mereka telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno itu. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Feng Zunze mengubah nadanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Buah bayi jiwa sangat penting. Itu terkait dengan apakah Yao Chen akan bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkannya, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh pasti akan segera melonjak. Pada saat itu, dengan kehadiran seseorang seperti Yao Chen, bahkan aula jiwa tidak akan berani melakukan tindakan acak dengan mudah. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa besar risikonya, mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yao Chen pulih ke puncaknya. Saat ini, Paviliun Bintang Jatuh adalah musuh dengan aula jiwa. Tempat ini adalah markas besar Paviliun Bintang Jatuh dan harus dihadiri oleh para ahli. Oleh karena itu Feng Tua tidak dapat melakukan perjalanan ini ke sisa-sisa kuno. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja dan berkata, adapun guru, tempat ini memiliki formasi bintang jatuh hebat, akan sangat aman bagimu untuk tetap di sini. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, Anda hanya bisa tetap di sini. Setelah menghitung dengan cara ini, sisa-sisa kuno ini hanya bisa diserahkan kepadaku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah bayi jiwa kembali. Selain itu, saya juga cukup tertarik dengan peninggalan kuno ini. Xiao Yan tertawa pelan. Ini terlalu berbahaya, kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan kuno semacam ini. Anda masih perlu menyelamatkan ayah Anda. Tidak ada yang salah denganmu. Yao Lao menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Guru, bahkan jika aku saat ini akhirnya bertemu dengan ahli kekuatan hantu tua Zaising, aku juga akan bisa mundur dengan aman. Tenang, aku sadar akan batasanku. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Yao Lao untuk melanjutkan berbicara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze dan berkata, Feng Tua, tolong bantu saya menyiapkan peta rincian dari wilayah binatang buas. Serahkan masalah buah bayi jiwa padaku. Feng Zunze melirik Yao Lao, yang sedang mengerutkan kening di sampingnya. Dia segera mengangguk lembut dan berkata,
meskipun aku juga sangat khawatir, kamu memang orang yang terbaik saat ini, untuk memungkinkan Yao Chen dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya. Kali ini kami hanya dapat merepotkan Anda. Saya akan menyelesaikan peta untuk Anda sesegera mungkin. Selain itu, bawalah King Luan saat Anda pergi. Klannya juga berada dalam wilayah binatang. Mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan saat waktunya tiba. Xiao Yan tersenyum mengangguk, dia tidak menolak niat baik Feng Zunze ini. Yao Lao melebarkan mulutnya saat melihat kedua orang ini dengan cepat membuat keputusan. Segera, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Karena kamu bersikeras, guru juga tidak akan mencoba menasihatimu untuk tidak melakukannya. Anda harus berhati-hati di sepanjang jalan. Jika Anda akhirnya bertemu dengan situasi berbahaya apapun, Anda harus segera mundur. Ingat, di dalam hati, memulihkan kekuatan tidak sepenting dirimu. Tidak mudah menemukan murid sepertimu." Xiao Yan mengusap kepalanya dan mengangguk sambil tertawa. Setelah memastikan rute mereka, Xiao Yan tidak buru-buru berangkat. Masalah ini terkait dengan apakah Yao Lao dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Karenanya, tidak ada yang salah dengan itu. Oleh karena itu, berbagai kecerdasan harus lengkap. Seperti kata pepatah, jika seseorang mengasah kapaknya, maka akan membutuhkan lebih sedikit tenaga untuk menebang kayu. Jika informasinya lengkap, semuanya akan dilakukan dengan sangat lancar. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan juga diberi gelar Tetua Paviliun Bintang Jatuh. Saat ini, Yao Lao adalah kepala paviliun dari Paviliun Bintang Jatuh. Menjadi muridnya, Xiao Yan secara alami juga bisa dianggap sebagai anggota Paviliun Bintang Jatuh. Beberapa keributan juga terjadi di Paviliun Bintang Jatuh di hadapan seorang penatua muda. Namun, tidak ada yang menyuarakan keberatan. Suasana gemetar yang dipancarkan Xiao Yan ketika dia keluar dari menara telah memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa kekuatannya itu lebih dari cukup baginya untuk duduk di tempat elder ini, sama dengan. Setelah istirahat ini berlanjut selama 3 hari atau lebih, informasi yang terkait dengan sisa-sisa kuno juga telah dikumpulkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Dia sadar bahwa sudah waktunya untuk mulai melakukan perjalanan ke wilayah binatang. Ketika matahari muncul di langit pada pagi hari ketiga, murid-murid dari Paviliun Bintang Jatuh yang sedang menjalani pelatihan pagi mengarahkan pandangan mereka ke langit. Ada beberapa sosok berdiri di udara di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup di tempat itu dan pakaian orang-orang ini berkibar, menyebabkan mereka tampak memiliki sikap yang luar biasa. Xiao Yan, kamu harus ingat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan ini, cepat tarik jika Anda menemui masalah. Feng Zunze memandang kelompok yang siap untuk pergi dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, matanya beralih ke Yao Chen di samping Feng Zunze dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Chen dan berkata, "Guru, hati-hati, murid ini pasti akan membawa kembali buah bayi jiwa untuk diri Anda yang lebih tua." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan berhenti ragu lagi. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba berbalik. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata, seluruh kelompok telah menghilang dari mata semua orang. "Orang tua, kamu telah menemukan murid yang cukup baik," Feng Zunze perlahan berkomentar saat dia melihat ke arah Xiao Yan menghilang. Yao Lao mengangguk lembut sebelum tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada penyesalan dalam hidup saya karena bisa mendapatkan murid ini. Pilihan saya saat itu pada akhirnya adalah pertaruhan yang benar." Langit biru cerah dalam ribuan kilometer, langit tampak seperti cermin biru besar yang sangat jernih. Oh, jeritan burung bangau tiba-tiba terpancar dari langit yang sunyi. Segera, sosok putih bergegas dari langit yang jauh. Itu disertai dengan angin liar yang bersiul melewati langit. Hanya ketika seseorang mendekat, seseorang dapat melihat bahwa sosok putih itu adalah burung bangau raksasa seputih salju. Beberapa sosok duduk di punggungnya yang luas. Itu mengherankan kelompok Xiao Yan, yang telah meninggalkan Paviliun Bintang Jatuh. Perjalanan ke wilayah binatang ini pasti tidak akan mulus. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan peninggalan kuno. Bukan hal yang mudah jika seseorang ingin mendapatkan barang yang dia butuhkan di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan membawa dokter peri kecil, Xian, Tianhuo Zunze, dan Xiongzan bersamanya dalam perjalanan ini. Barisan ini, bersama dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sudah sangat kuat. Meskipun tidak dapat bergerak tanpa hambatan di dalam wilayah binatang, itu bukanlah salah satu yang berani datang dan menyinggung perasaan. Betapa menyenangkannya di wilayah binatang, mengapa kita pergi ke sana? Xian mengeluh tentang tujuan perjalanan ini, dia terus bergumam dengan cara ini sepanjang jalan. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ini.
dia sadar bahwa Ziyan kemungkinan besar telah menuju ke apa yang disebut wilayah binatang selama periode di mana dia hilang. Itu adalah tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di benua Douqi berkumpul. Meskipun naga Void kuno sangat misterius, kemungkinan akan ada garis keturunan serupa yang menghubungkan semuanya, yang memiliki beberapa hubungan garis keturunan. Oleh karena itu, Ziyan akan mengikuti perasaannya ini dan menuju ke wilayah binatang. Dokter peri kecil juga tersenyum tipis saat mendengar gumaman Ziyan. Xiao Yan berhasil bangun dan lukanya benar-benar sembuh. Ini menyebabkan dia menjadi sangat rileks. Wajahnya yang biasanya tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Berhenti bergumam, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan botol giok kecil ke arah Ziyan, yang terakhir menerima dan melihat. Baru kemudian kegembiraan muncul di ujung alisnya. Dia menuangkan Yaowan ke dalam mulutnya seolah-olah itu adalah kacang sebelum dikunyah dalam waktu yang lama. Baru kemudian dia tertawa. Tempat itu tidak menyenangkan untuk dikacaukan seperti Central Plains. Karena peninggalan kuno saat ini telah muncul di wilayah binatang, Anda harus membuat persiapan untuk pertempuran berdarah jika Anda berniat untuk mendapatkan sesuatu darinya. King Luan, beritahu kami tentang distribusi faksi di dalam wilayah binatang. Ini akan memungkinkan kita untuk bersiap sebelumnya dan menyadari siapa yang dapat kita sakiti dan siapa yang tidak boleh kita lakukan. Xiao Yan mengabaikan Ziyan, dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu King Luan, yang duduk di samping, dan bertanya sambil tersenyum. Mu King Luan mengangkat matanya saat mendengar ini. Matanya masih mengandung ekspresi yang rumit saat dia melihat Xiao Yan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan langsung menerobos ke kelas Douzun setelah mengalami cedera serius. Level ini adalah salah satu yang dia impikan. Wilayah binatang telah mengumpulkan hampir 70% dari klan Magical Beast. Tempat itu adalah dunia Magical Beast. Itu termasuk 3 suku besar dari dunia Magical Beast. Suku Heaven Demon Phoenix, Nine Serene Deep Ground Python dan Ancient Void Dragon. Mu King Luan menatap Xiao Yan ketika dia menyebutkan suku Heaven Demon Phoenix. Dia dengan lembut berkata, kamu harus lebih berhati-hati. Suku Phoenix surga sangat sensitif terhadap darah esensi surga Phoenix. Anda dapat bersembunyi dari Feng King Air saat itu karena dia tidak kuat. Namun, jika Anda bertemu dengan ahli dari suku Heaven Demon Phoenix di Beast Region, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Heaven Demon Phoenix adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Ada banyak ahli dalam suku ini dan itu sangat menakutkan. Meskipun Anda saat ini telah maju ke kelas Douzun, Anda hanya dapat menarik kembali menghadapi faksi yang menakutkan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah Anda memikirkan cara untuk menyingkirkan esensi Heaven Demon Phoenix pada Anda sebelumnya. Anda memasuki wilayah binatang. Mu King Luan berbicara dengan serius. Xiao Yan membelai dagunya. Tidak perlu berbicara tentang kekuatan menakutkan dari Heaven Demon Phoenix karena ia mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar dunia Magical Beast. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiao Yan tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah apa-apa. Xiao Yan, kamu tidak perlu takut. Dengan saya di sekitar, saya akan membiarkan mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang. Setelah mendengar ini, Ziyan, yang sedang mengunyah dengan gembira di sampingnya, segera melengkungkan bibirnya, menepuk dada kecilnya dan berkata. Mu King Luan tercengang saat dia melirik Ziyan, dia tidak yakin tentang status yang terakhir. Namun, dari cara Feng Sun Ze dan yang lainnya memperlakukannya, sepertinya latar belakang gadis kecil ini kuat. Namun, terlepas dari seberapa kuat latar belakangnya, kata-kata ini sedikit sombong. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, hampir tidak ada orang atau faksi yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada suku Heaven Demon Phoenix. Mu King Luan tidak berpikir bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan seperti itu. Xiao Yan melirik Ziyan dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun gadis ini adalah naga Void kuno, dia masih terlalu muda, dia mungkin cukup kuat tetapi itu jauh dari titik mampu menakut-nakuti suku Heaven Demon Phoenix hanya dengan namanya. Tenang, aku akan memikirkan solusi mengenai darah Demon Phoenix. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah King Luan dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus karena Anda memiliki kepercayaan diri. Anda harus menyadari keseriusan cara ini. Menyinggung Heaven Demon Phoenix di wilayah binatang sama dengan menyinggung faksi seperti Menara Pil di Central Plains. Ini akan sangat merepotkan. Mu King Luan mengangguk dan dengan lembut berkata, hubungan anak perusahaan di wilayah binatang sangat kuat. Suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan. Suku pendukung ini memandang suku utama sebagai pemimpin. Ada banyak implikasi dalam hubungan ini. Jika seseorang ingin membahasnya, itu bahkan lebih rumit daripada sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia.
Suku asal saya adalah suku burung mitos hijau. Meskipun kami tidak dapat dibandingkan dengan Heaven Demon Phoenix, kami juga memiliki reputasi dalam wilayah binatang. Ada hampir 10 suku tambahan di bawah suku saya. Kombinasi ahli dari suku-suku ini akan sangat kuat. Ada beberapa kejutan di mata Xiao Yan. Keunikan daerah ini telah menciptakan corak yang unik. Meskipun dunia manusia juga memiliki hubungan tambahan semacam ini, itu masih jauh dari berkembang menjadi cara yang saling terkait. Hati manusia kadang-kadang jauh lebih rumit daripada hati binatang. Orang yang memiliki suku paling banyak di dalam wilayah binatang adalah suku Piton Nine Serene Deep Ground. Jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku besar. Tentu saja, hasil dari bertambahnya jumlah adalah bahwa garis keturunan dari 9 tenang Deep Ground Piton saat ini menjadi semakin tidak murni. Mu Qingluan merentangkan tangannya dan berkata, suku Heaven Demon Phoenix memiliki manajemen garis keturunan yang sangat keras. Bahkan Heaven Demon Phoenix yang sudah mati harus dikuburkan di dalam tanah terlarang suku Heaven Demon Phoenix. Orang luar manapun yang memperoleh mayat atau bagian lain dari Heaven Demon Phoenix hanya memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk menyerahkannya sementara yang kedua, dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Mu Qingluan menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia memberi dia pengingat. Adapun naga void kuno yang paling misterius, aku belum pernah mendengar tentang mereka yang memiliki suku pembantu. Tentu saja, ini mungkin karena mereka tidak tertarik. Jika tidak, akan ada cukup banyak suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka. Ekspresi hormat yang samar melintas di wajah Mu Qingluan ketika menyebutkan naga void kuno. Naga void kuno berbeda dari suku Heaven Demon Phoenix atau Nine Serene Deep Ground Piton, yang naik perlahan. Itu berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua binatang. Sejak zaman kuno, mereka selalu menjadi eksistensi teratas di dunia Magical Beast. Ziyan melebarkan mulutnya dan menuangkan yaowan terakhir ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menepuk perut kecilnya dengan sikap puas. Dia dengan santai berkata, Heaven Demon Phoenix tidak sekuat yang kau gambarkan. Ada juga beberapa binatang buas yang menjaga profil yang sangat rendah di dunia Magical Beast, apalagi semuanya memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Suku-suku ini mungkin tidak memiliki jumlah yang besar, tetapi mereka juga cukup kuat. Jika leluhur mereka sendiri masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayangnya, surga kuno Phoenix yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Selain itu, naga void kuno tidak memiliki suku tambahan, tetapi hanya saja Anda tidak menyadarinya. Mu Qingluan sedikit melebarkan mulutnya setelah mendengar kata-kata Ziyan ini, Phoenix surga kuno. Nama yang berasal dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang sesekali dia baca di buku-buku lama di suku tersebut. Dikabarkan bahwa surga Phoenix ini adalah keberadaan puncak yang dapat dibandingkan dengan binatang ajaib terkuat, naga void kuno, pada zaman kuno. Namun, dia tidak menyangka bahwa nama rahasia dari zaman kuno ini benar-benar akan diucapkan dari mulut gadis kecil ini. Suku burung mitos hijau saya juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika Ancient Void Dragon memiliki beberapa suku tambahan, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang masalah sepenting itu? Meskipun dia samar-samar berpikir bahwa Ziyan mungkin benar, Mu Qingluan masih sedikit tidak mau diberi pelajaran oleh seorang gadis kecil. Makanya, dia segera membalas. Suku burung mitos hijau? Ziyan mengangkat alis tipisnya. Matanya sedikit aneh saat dia melihat Mu Qingluan. Setelah itu, dia tertawa dan benar-benar berhenti berbicara. Kamu, Mu Qingluan merasa sedikit marah saat melihat sikap Ziyan seperti ini. Xiao Yan di samping buru-buru menghentikannya. Penampakan peninggalan kuno kali ini terletak di pegunungan Beastbone di wilayah Beast. Tempat itu dapat dianggap sebagai wilayah Piton Nine Serene Deep Ground. Dikabarkan bahwa ada keberadaan skill Dou kelas Tian di sana. Kemungkinan para ahli dari Piton Nine Serene Deep Ground juga akan turun tangan. Pada saat itu, pertarungan pasti akan sangat intens. Kalian semua harus berusaha berhati-hati. Kita harus segera pergi setelah kita mendapatkan buah bayi jiwa. Mu Qingluan dengan lembut menghirup udara. Dia mengertakkan gigi dan melihat wajah tak peduli Ziyan sebelum berbicara dengan marah. Setelah itu, dia langsung duduk dan menutup matanya. Jelas, dia sangat marah dengan Ziyan. Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya di hadapan pemandangan ini. Setelah itu, dia memelototi Ziyan dengan kejam. Namun, yang terakhir langsung mengabaikannya. Dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum menggunakan Xiongzan di sampingnya sebagai sandaran dan dengan cepat tertidur lelap. Karena suasana agresif antara Mu Qingluan dan Ziyan, sisa perjalanan menjadi sangat menindas. Untungnya,
Perasaan tertekan semacam ini berlanjut selama sekitar 4 hari sebelum dipecah oleh pegunungan luas yang muncul di ujung pandangan seseorang. Tempat itu adalah wilayah binatang, area unik tempat suku Magical Beast memerintah. Ukuran wilayah binatang mungkin tidak sebanding dengan Central Plains, tapi itu bukanlah sesuatu yang kecil. Pegunungan susun yang memanjang tanpa henti itu cukup untuk memungkinkan seseorang merasakan atmosfer liar yang berbeda dari wilayah binatang ini. Meskipun wilayah binatang dikenal dengan ratusan ribu gunung besarnya, ini hanyalah perkiraan kasar. Jika seseorang benar-benar menghitungnya, itu pasti akan jauh melebihi angka ini. Gunung-gunung ini menyebar ke kejauhan di mana kekuatan manusia tidak dapat mencapai. Mengikuti aliran waktu, harta yang tak terhitung jumlahnya juga telah ditinggalkan di pegunungan yang tak berujung ini, menunggu seseorang dengan afinitas untuk membukanya. Sisa-sisa kuno telah muncul di pegunungan Bon wilayah binatang kali ini. Itu cukup terkenal di dalam wilayah binatang. Ini karena pegunungan ini memiliki lautan tulang yang menyebabkan seseorang terpana. Tak terhitung banyaknya tulang binatang terlempar di tempat ini. Tulang binatang ini secara bertahap akan melepaskan beberapa kekuatan binatang unik di dalamnya mengikuti aliran waktu. Jenis energi ini tidak banyak berguna bagi manusia, tapi itu bukan makanan yang buruk untuk Magical Beast. Oleh karena itu telah menghasilkan pegunungan Bon ini menjadi tempat di mana banyak Magical Beast suka berkumpul. Pegunungan Bon terletak di bagian barat daya wilayah binatang. Karena mereka takut buah bayi jiwa akan diperoleh oleh orang lain, kelompok Xiaoyan telah bergegas menuju pegunungan Bon tanpa berhenti begitu mereka memasuki wilayah binatang. Wilayah binatang saat ini tidak diragukan lagi menjadi hidup karena munculnya sisa-sisa kuno. Selama perjalanan kelompok Xiaoyan menuju pegunungan Bon, mereka melihat cukup banyak ahli, yang jelas memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Di antara para ahli ini adalah Magical Beast yang dapat mengambil bentuk manusia serta beberapa ahli manusia yang telah bergegas dari luar wilayah binatang setelah mendengar berita tersebut. Jelas, berita tentang peninggalan kuno yang muncul telah menyebar. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Tidak disangka daya pikat dari sisa-sisa kuno benar-benar akan sebesar ini. Para ahli tunggal ini masih baik-baik saja. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Xiaoyan adalah beberapa faksi besar yang datang sebagai kelompok. Segalanya akan sedikit merepotkan jika memang begitu. Dikabarkan bahwa ada keberadaan teknik Dou kelas Tian di peninggalan kuno ini. Sepertinya faksi besar itu akan mengejar hal itu biarpun mereka datang. Target kami hanya buah bayi jiwa. Jika ada yang tidak beres pada waktunya, kami akan mengambil buah bayi jiwa dan pergi. Tidak baik melangkah ke air berlumpur ini. Wajah Xiaoyan memiliki ekspresi pemikiran yang dalam saat dia melihat pegunungan yang dengan cepat bergerak mundur dari bawahnya. Ini tidak berarti bahwa dia tidak tertarik pada teknik Dou kelas Tian. Sejujurnya, bahkan dia belum pernah melihat seperti apa teknik Dou kelas Tian sampai sekarang. Bohong jika dia bilang dia tidak penasaran. Namun, dia memahami pentingnya berbagai hal. Saat ini, hal terpenting adalah membantu Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya. Jika tidak, jarak antara paviliun bintang jatuh dan aula jiwa akan menjadi sedikit terlalu besar. Jika aula jiwa berhasil sepenuhnya menangkap mereka dan menyerang, paviliun bintang jatuh akan selesai. Tentu saja, jika situasinya tidak melebihi harapannya setelah mendapatkan buah bayi jiwa, Xiaoyan diam-diam bisa memikirkan untuk melakukan sesuatu yang lain. Teknik Dou kelas Tian, teknik Dou yang ada dalam legenda ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teratai api pemusnahan Xiaoyan. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari berturut-turut di pegunungan berkelanjutan di wilayah binatang yang sangat besar, warna putih pekat yang mencolok tiba-tiba muncul di kejauhan. Gumpalan warna putih pekat ini muncul dari tempatnya di dalam pegunungan hijau subur. Namun, kegembiraan melonjak ke mata kelompok Xiaoyan ketika mereka melihatnya. Setelah hampir 10 hari bepergian, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Jumlah orang yang terbang melintasi langit sekitarnya meningkat ketika mereka sampai di tempat ini. Sesekali, akan ada sesosok yang terbang melintas seperti badai. Akhirnya, itu akan bergegas menuju pegunungan putih lebat yang jauh. Kami tiba di pegunungan Bon. Ada 2 sesepuh dari paviliun bintang jatuh yang menyelidiki di sini. Kita harus bertemu dengan mereka dulu dan membahas hal-hal selanjutnya. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Mu Qingluan menjadi jauh lebih serius saat dia melihat pegunungan putih lebat di kejauhan. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, dia masih bisa merasakan aura yang sangat kuat. Iya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Saat ini, pegunungan Bon ini benar-benar tempat yang kacau balau. Ahli dari berbagai faksi berkumpul di tempat ini. Jika mereka menyerang tanpa menyadari situasinya, mereka mungkin akan menjadi target semua orang. Mu Qingluan mengeluarkan batu giok tua dari cincin penyimpanannya setelah melihat Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia dengan lembut menghancurkannya.
Segera setelah giok tua itu hancur, sesosok dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Setelah itu menuju kelompok Xiaoyan. Sesaat kemudian, itu muncul di atas elang besar. Sosok itu jelas menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiaoyan. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia mengenakan lencana Elder dari paviliun bintang jatuh di dadanya. Namun, lelaki tua ini tampak sedikit sedih melihat saat ini, seolah-olah dia baru saja bertukar pukulan dengan seseorang. Elder Hu, apa yang terjadi? Di mana Penatua Qi? Mu Qingluan bertanya dengan kaget ketika dia melihat penampilan lelaki tua ini. Orang tua yang dipanggil Penatua Hu tertawa getir dan segera berbicara dengan kemarahan. Penatua Qi dan saya telah datang ke Pegunungan Bon untuk menyelidiki situasinya atas perintah dari dua kepala paviliun. Saat ini, cukup banyak faksi dan ahli yang kuat telah datang ke Pegunungan Bon ini. Setiap orang telah menemukan tempat untuk menetap di pegunungan ini dan menunggu peninggalan kuno benar-benar terbuka. Keberuntungan Penatua Qi dan saya tidak buruk. Kami menemukan puncak gunung yang dekat dengan peninggalan kuno. Tempat itu bisa mengamati aktivitas jenazah dalam waktu secepat mungkin. Namun, kami berdua baru saja memimpin beberapa murid paviliun bintang jatuh untuk membangun kemah di sana saat kita bertemu orang-orang dari paviliun petir angin. Paviliun petir angin, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, itu memang musuh lama. Mereka benar-benar berani menyerang, wajah Mu Qingluan sedikit tenggelam. Beberapa amarah muncul di matanya. Wind Lightning Pavilion saat ini menjadi semakin sombong dengan mengandalkan hubungan baiknya dengan suku Heaven Phoenix. Tidak ada pilihan. Kali ini, bahkan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion telah datang sendiri. Kami berdua bahkan belum beralasan dengannya ketika kami langsung disingkirkan. Dalam amarahnya, Penatua Qi juga akhirnya dilukai oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion. Saat ini, beberapa murid sedang merawatnya dan dia tidak bisa bergerak. Karena itu, hanya saya yang bisa datang dan menerima Anda. Penatua Hu menghela nafas. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Jelas, sikap sombong dari Wind Lightning Pavilion telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Mu Qingluan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, "Guru berkata bahwa kamu akan bertanggung jawab atas segalanya dalam perjalanan ini." Mata Elder Hu menoleh ke arah Xiaoyan setelah mendengar kata-kata Mu Qingluan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, "Kamu pasti murid pribadi dari kepala paviliun, kepala junior Xiaoyan, kan? Aku Hufu yang dulu menyapa kepala junior." Penatua Hufu terlalu sopan. "Panggil saja aku Xiaoyan. Saya tidak layak menyandang gelar kepala junior." Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melirik Mu Qingluan, yang menatapnya dari belakang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Mari kita pergi dan melihat Penatua Qi dulu." Aku akan memimpin jalan." Elder Hu mengangguk, berbalik dan memimpin jalan. "Hei, Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan tentang ini?" Paviliun petir angin sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada paviliun bintang jatuh. "Jika kita tidak melakukan apapun, kemungkinan besar kita akan menjadi lelucon orang lain." Mu Qingluan dengan lembut berkata saat dia melihat ke arah Elder Hu, yang memimpin mereka di depan. Xiaoyan tersenyum tipis tapi tidak mengatakan apapun. Namun, saat melihat senyumannya ini, Mu Qingluan merasa sedikit tenang di hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiaoyan, dia belum pernah melihat Xiaoyan menderita kerugian. Bahkan ketika dia akhirnya menderita cedera serius dan akhirnya tidak sadarkan diri selama setahun, Xiaoyan juga mendapat Dou Zun bintang 5 untuk membayar sebuah lengan sebagai harga. Semua orang mengikuti Penatua Hu untuk menjelajah melalui pegunungan yang luas. Saat ini, pegunungan ini telah dihuni oleh lautan manusia yang padat. Itu berisik sepanjang hari, menyebabkan pegunungan yang awalnya sepi ini menjadi seperti pasar. Berbagai suara membingungkan melonjak dari segala arah. Lautan orang ini tidak kekurangan aura kuat yang bahkan menyebabkan Xiaoyan melirik ke samping. Tampaknya, peninggalan kuno kali ini memang menarik cukup banyak ahli sejati. Kelompok itu telah bola-bali melewati pegunungan untuk beberapa saat sebelum akhirnya berhenti di sebuah bukit kecil yang terpencil. Pada saat ini, ada 20 lebih murid paviliun bintang jatuh yang menjaga bukit ini. Namun, saat ini mereka terlihat cukup tertekan dan geram. Jelas, ini disebabkan oleh Wind Lightning Pavilion mengusir mereka dari kamp mereka tanpa memberi mereka wajah apapun. Kembalinya Penatua Wu menyebabkan perhatian semua orang tertahan. Ketika mereka melihat kelompok Mu Qingluan, semua moral mereka akhirnya sedikit terangkat. Cukup banyak mata yang berhenti di Xiaoyan. Mereka sudah lama mendengar tentang murid pribadi kepala paviliun ini, yang telah melakukan retret di Menara Batu selama setahun. "Batuk, kepala junior,
mohon maafkan saya karena tidak dapat menerima kedatangan Anda. Seorang tetua berpakaian merah yang tampak agak pucat berjalan keluar dari tenda dengan dukungan dari dua murid paviliun bintang jatuh setelah kelompok Xiao Yan mendarat. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok Xiao Yan dan berbicara dengan hormat. Batuk, penatua Qi ini tidak bisa menahan batuk dengan intens setelah suaranya baru saja terdengar. Beberapa bekas darah muncul di sudut mulutnya. Jelas, organ dalamnya terluka. Sialan, bajingan dari Wind Lightning Pavilion. Kekuatan utama kami dari Paviliun Bintang Jatuh tidak datang. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi sombong. Kemarahan di dalam hati orang-orang di sekitar murid Paviliun Bintang Jatuh naik ketika mereka melihat cedera Penatua Qi ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju sisi Penatua Qi. Dia meraih tangan yang terakhir dan memeriksa luka-lukanya sebentar. Setelah itu, dia sedikit mengangguk dan berkata, "Cederamu cukup serius. Siapa yang menyerangmu?" Kepala Paviliun Utara dari Wind Lightning Pavilion, Fei Tian, Penatua Qi menghela nafas. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, dia langsung tertawa pelan. Dia belum pernah bertemu dengan kepala Paviliun Utara ini Lei Tian selama 2-3 tahun, namun yang terakhir masih sombong seperti biasanya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Penatua Qi. Dia meregangkan pinggang malasnya dan berkata, "Berapa banyak Daozuns yang dimiliki Wind Lightning Pavilion?" "Hanya Lei Zunze saja." Xiao Yan mengangguk sedikit. Setelah itu, dia perlahan berbalik di depan mata semua orang. "Kepala SMP, kamu?" Penatua Hu terkejut melihat ini. Dia buru-buru bertanya, "Ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka." Suara samar yang sedang ditransmisikan menyebabkan darah di dalam tubuh murid-murid Paviliun Bintang Jatuh yang hadir mendidih seketika.